Saudara, 26 April diperingati sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat agar menjadi Indonesia tangguh bencana. Di daerah istimewa Yogyakarta ini, Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional 2024 diperingati dengan sejumlah kegiatan. Salah satunya adalah simulasi gempa bumi yang digelar di sejumlah instansi pemerintah dan swasta. Dan kegiatan ini digelar untuk tujuan masyarakat selalu waspada menghadapi bencana alam. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional 2024 dan upaya mitigasi bencana, kita sudah tersambung dengan Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Lili Andi Arianto. Selamat sore Pak Lili. Selamat sore Mbak Meta, selamat sore Mas. Ya, selamat sore Pak Lili. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Lili, dalam Hari Kesiapsiagaan Bencana di tahun 2024 ini apa yang menjadi fokus dari BPBD untuk meningkatkan kesadaran warga masyarakat? Baik Mas Hendri, dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di Pemda DIY, yang dilaksanakan khususnya oleh BPBD, ini disengkuyung bareng, dilakukan bersama-sama dengan NGO, kemudian dengan pegiat-pegiat penanggulangan bencana di daerah istimewa Yogyakarta. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di DIY diantaranya adalah talkshow tentang kesiapsiagaan bencana. Ini sudah dilakukan beberapa kali, 4 kali, mulai tanggal 4, kemudian 18, 19, 22 April kemarin. Kemudian hari ini tadi pagi, pada jam 9 sampai jam 11 juga dilakukan donor darah. Selain itu juga secara serentak di DIY, seperti disampaikan tadi, kita laksanakan simulasi. Simulasi memang secara temanya adalah gempa bumi, namun demikian ada beberapa juga yang melaksanakan simulasi sesuai dengan ancaman yang ada di wilayahnya tersebut. Kemudian selain itu pada hari Minggu besok akan dilaksanakan playon bareng di daerah Malioboro yang start dan finish di Kepatihan dengan rute cukup pendek 3 kilo dan 5 kilo. Kemudian pameran kesiapsiagaan yang akan kita laksanakan hari Minggu juga dari pagi sampai malam, dan nanti puncaknya ada panggung resiliensi tanggal 28 April atau hari Minggu tersebut. Baik, Pak Lili, kami harapkan semua kegiatan berjalan lancar ya Pak Lili. Tapi kami ingin mengetahui pemetaan daerah rawan bencana di daerah istimewa Yogyakarta ini, apakah sama dengan tahun lalu, apakah ada titik-titik yang bertambah atau bagaimana Pak Lili? Ya baik, pemetaannya masih sama, cuma pada tahun kemarin ini adalah kemarau kering. Jadi cukup banyak wilayah di daerah istimewa Yogyakarta yang mengalami kekeringan. Dari satu kota, 4 kabupaten, 4 kabupaten menyatakan siaga darurat kekeringan. Ini dan beberapa kapanewon di kabupaten ini juga dilakukan dropping air. Kemudian kalau untuk tahun ini berdasarkan informasi BMKG bahwa kemaraunya cenderung kemarau basah, sehingga harapannya kekeringan tidak seperti tahun kemarin. Baik Pak, seperti yang kita ketahui Yogyakarta sendiri merupakan salah satu daerah ring of fire, seperti halnya keberadaan dari Indonesia sendiri. Di Yogyakarta lebih spesifik karena ada ancaman berbagai bencana seperti misalnya Gunung Merapi, kemudian dari bencana gempa bumi, dan juga beberapa hari terakhir ini hidrometeorologi yang nanti juga akan kita bahas. Nah, untuk saat ini apa yang harus diwaspadai oleh warga masyarakat khususnya di Yogyakarta Pak? Ya, saat ini kita sudah memasuki musim pancaroba, karena jadi salah satu ciri pancaroba adalah hujan tiba-tiba, kemudian terjadi angin kencang, sehingga beberapa potensi yang perlu kita waspadai adalah petir, kemudian angin kencang, yang di angin kencang itu mengakibatkan banyak pohon tumbang, kemudian mungkin baliho juga ada roboh, kemudian sehingga perlu pohon-pohon yang terlalu rimbun, mohon untuk dikurangi. Demikian juga tadi terkait dengan banjir beberapa waktu yang lalu, ini di perkotaan juga ada beberapa genangan, sehingga got-got itu perlu diperhatikan kembali kebersihannya. Ya, Pak Lili, bagaimana sejauh ini pengetahuan atau pendidikan mitigasi bencana bagi warga di daerah istimewa Yogyakarta ini, Pak? Ya, baik. Di DIY ini kami melakukan
pengembangan kapasitas masyarakat melalui dua hal. Yang pertama melalui jalur sekolah baik tingkat dasar, tingkat menengah. Ini untuk SD SMP ini adalah ranah di kabupaten kota, kemudian di SLTA adalah ranah provinsi. Kami membentuk ya namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana. Kalau dulu istilahnya Sekolah Siaga Bencana. Melalui Satuan Pendidikan Aman Bencana ini, kami mengedukasi tentang kebencanaan kepada anak-anak didik maupun ke warga sekolah, baik itu guru, penjaga sekolah, dan lain-lain. Untuk mengenali ancaman potensi bencana yang ada di sekitarnya, di sekolahnya. Kemudian setelah mengenali apa yang harus dilakukan, juga mengenali potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana di sekolah tersebut maupun mengenali kerentanan-kerentanan yang ada di sekolah tersebut. Kemudian juga menyusun jalur evakuasi, kemudian apabila terjadi bencana apa yang harus dilakukan. Ini juga tentunya disinkronkan dengan rencana kontingensi yang ada di desa. Kemudian kalau yang satu sekolah, yang kedua masyarakat adalah melalui desa tangguh bencana atau kelurahan tangguh bencana. Ini juga hampir sama, masyarakat kita minta untuk mengenali, memetakan potensi-potensi kerentanan, kerawanan yang ada di desanya atau di sekitarnya, kemudian apa yang harus dilakukan kalau sudah memetakan tersebut, kemudian juga membuat jalur-jalur evakuasi, dan terakhir adalah melakukan simulasi atau gladi terhadap potensi yang ada di sana. Baik Pak, kalau untuk di Yogyakarta sendiri, desa tangguh bencana yang sudah dinyatakan siap itu sudah ada berapa persennya Pak? Ya, dari 438 kelurahan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini, alhamdulillah DIY sudah ada 338 desa atau kelurahan, sudah cukup banyak ya. Kemudian dari 438 tadi, 301 desa diantaranya adalah desa rawan bencana. Yang 300 desa rawan bencana tadi sudah kita lakukan pengembangan kapasitas dengan desa tangguh bencana tadi. Baik. Sejauh ini peran sosial media dipergunakan atau dimaksimalkan seperti apa ini Pak Lili? Ya, media sosial termasuk media elektronik dan sebagainya ini kami merasa beruntung di Yogyakarta ini karena kepeduliannya sangat tinggi. Terima kasih juga termasuk TVRI ini yang menyiarkan edukasi kebencanaan di daerah istimewa Yogyakarta. Termasuk kami ada yang namanya Forum Pengurangan Risiko Bencana. Forum Pengurangan Risiko Bencana ini terdiri dari multi sektor, ada pemerintah, dunia usaha, media, akademisi, yang fungsinya juga salah satunya adalah mengedukasi masyarakat untuk pengurangan risiko bencana, sadar akan potensi bencana yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini. Baik, terkait dengan media sosial tadi Pak, hari ini juga BPBD juga telah meluncurkan beberapa Twibbon begitu ya di internet yang nampaknya juga mendapat respon positif dari warga masyarakat. Sejauh ini respon dari warga net sendiri untuk memanfaatkan sosialisasi ini seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Dari sosialisasi ini selalu kami laksanakan, kemudian memang warga sangat antusias dengan adanya sosialisasi ini, termasuk beberapa lembaga pendidikan, bahkan sampai anak-anak TK pun diajak ke tempat kami, edukasi tempat kami untuk belajar, untuk mengenal tentang kebencanaan ini, tentang pengurangan risiko bencana, termasuk mereka mencoba alat-alat yang ada di tempat kami. Demikian juga untuk masyarakat yang lain, juga ini ada yang berkunjung ke tempat kami untuk belajar tentang kebencanaan, termasuk mahasiswa-mahasiswa yang magang ini kita bersama-sama untuk belajar tentang kebencanaan. Ya, jadi warga masyarakat ini diharapkan untuk hidup berdampingan dengan bencana ya Pak, karena kita sudah ada label supermarket bencana betul. Di daerah istimewa Yogyakarta ini. Betul, jadi setelah kita mengenali, kita mengetahui bahwa kita berada di daerah yang rawan bencana, ada 12 ancaman bencana seperti yang beberapa kali disampaikan oleh Bapak Kepala Pelaksana. Ini tentunya kalau kita sadar bahwa kita berada di daerah rawan bencana, kita harus
selalu siaga. Kalau ada banjir apa yang harus kita lakukan, kalau ada gempa apa yang harus kita lakukan. Sebelum kejadian tersebut tentu kita harus sudah mempersiapkan diri. Jadi siap untuk selamat. Baik, tapi menariknya meskipun Yogyakarta tadi dikatakan sebagai supermarket bencana, tetapi pada kenyataannya indeks resiko bencana di Yogyakarta tadi sempat ada di berita begitu turun begitu ya Pak. Apa yang mempengaruhi hal-hal tersebut sehingga indeks resiko bencana di Yogyakarta bisa turun dari tahun ke tahun, Pak? Ya, resiko itu terdiri juga dari kerentanan dan kapasitas ya. Sesuatu yang membuat kita lemah, sesuatu yang kemudian ke kapasitas adalah sesuatu yang membuat kita kuat. Beberapa saat yang lalu pada saat COVID ini cukup mendegradasi indeks risiko kita, sehingga saat ini memang indeks risiko kita sedikit menurun seperti yang disampaikan tadi. Baik, ya. Demikian, terima kasih sekali Pak Lili Andi Arianto yang telah meluangkan waktu untuk membagikan informasi kepada kami. Selamat bertugas kembali Pak Lili. Terima kasih Pak Lili, selamat sore.